bersama aku Safira dan Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit dan segmen Saltum Sawit luar biasa 7 menit. Oke sahabat Maksi, nggak terasa ya, kita ini sekarang sudah ada di episode ke-8 nih ya. Episode terakhir ya, Saf. Saltumnya sudah mau berakhir, tapi nggak apa-apa nih, semangatnya nggak akan pernah pudar ya saya. Nah seperti biasa kita membawa topik yang sedang hangat dan juga yang hype gitu tentang sawit nih sahabat Maksi. Nah, aku penasaran nih. Apa tuh? Sawit itu kan kita udah tahu ya kalau misalnya dia itu punya impact yang besar banget gitu buat keuntungannya juga besar ya. Benar, untuk membangun sektor ekonomi gitu Iya, kan. betul. Nah, kamu pernah lihat atau pernah baca juga nggak sih tentang siapa aja yang terlibat di dalam si sawit ini gitu? Oke, kalau menurut aku ya, pasti yang pertama pemilik. Iya. Pemilik udah pasti. Yang kedua pasti karyawan yang bekerja di sana. Karyawan. Nah, jadi ini aku agak bingung nih. Aku penasaran. Di luar dari itu sektor-sektor apa lagi sih sebenarnya yang terbantu dengan adanya perkebunan sawit ini, Saf? Oke, nah cocok banget nih Elsa kan tadi bertanya gitu, sebenarnya sektor apa aja sih yang berkaitan dengan sawit ini? Iya, betul. Nah ternyata nih sahabat Maksi juga ada nih isu miring lagi, mitos lagi nih yang menyatakan bahwa kebun sawit katanya hanya bisa dinikmati oleh si pemiliknya gitu. Duh, kalau kayak gitu kayaknya aku juga kayak apa iya ya gitu. Karena jadi berpikir lagi, Iya, kayak oh bener ya gitu. Gimana nih? Faktanya apa nih, Saf? Jadi dalam pembangunan ekonomi itu ya sahabat Maksi, dan Elsa juga pasti udah paham gitu kan. Kalau misalnya kita mau memperoleh keuntungan nih ya, kita butuh ikut andil gitu di dalamnya. Iya, tentu. Nah, salah satunya itu dengan melakukan investasi gitu pada sektor tertentu gitu. Nah, tapi di sawit ini nih gitu ya telah dijelaskan bahwa pertumbuhan produksi minyak sawitnya ini gitu bahkan kepada mereka-mereka yang tidak ikut berinvest pun dapat keuntungannya gitu loh. Wah, kok bisa? Iya, karena sangat kompleks gitu kaitannya sawit dengan sektor-sektor lainnya. Iya. Nah, ini juga selaras gitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Amzul tahun 2011 nih, sahabat Maksi ya, yang dia itu menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan produksi CPO di mana pada kawasan sentranya itu merupakan pedesaan gitu ya. Nah, itu tuh akan berdampak juga pada sektor-sektor pedesaan lainnya bahkan di luar perkebunan kelapa sawit. Walaupun perkebunannya itu nggak di dalam desa itu. Iya, betul. Bahkan yang misalnya ada sektor yang nggak terlalu berkaitan banget nih sama sawit, misalnya kayak kimia atau dan lain-lain, itu kan nggak berdampak, maksudnya nggak berkaitan langsung. Nah, iya. tapi dia tetap merasakan keuntungannya gitu loh. Kok bisa sih, Saf? Nah, keren kan? Dan bahkan ada 10 sektor yang bisa merasakan manfaat dari sawit ini. Apa aja coba? Nah, 10 itu ya. Coba. Yang pertama ada jasa keuangan. Oke. Kemudian jasa pendukung lain. Oke. Kemudian ada perdagangan, restoran dan hotel. Oke. Lalu ada kimia, dasar dan juga pupuk. Lalu ada minyak, ada transportasi, infrastruktur, kemudian ada pengolahan makanan, ada peralatan listrik gitu, dan masih banyak lagi. Itu contohnya 10 gitu yang kita mention gitu. Nah, terus kamu penasaran gak sih kenapa sih kok dari sawit bisa nyambung ke restoran gitu? Iya, kayak oke. Tapi mungkin aku bisa ada korelasinya nih. Kayak misalnya untuk nganterin sawit ke restoran-restoran atau ke pabrik-pabrik emang pasti menggunakan transportasi. Nah, iya. Terus kalau misalnya untuk masak-masak pasti ada minyaknya menjadi minyak sawit. Betul. Tapi di luar itu aku agak bingung apalagi emang yang mempengaruhi sektor-sektor itu, maksudnya korelasinya sawit dengan sektor tersebut tuh apa? Oke, jadi memang kan pengolahan sawit itu kan sangat kompleks ya. Jadi ketika tahapan awal pun dia pasti membutuhkan tenaga kerja. Iya. Dan dari situ tenaga kerjanya itu dari berbagai bidang gitu. Misalnya kalau yang transportasi ya dia butuh orang yang memang ahli di bidang transportasi. Iya. Gitu. Dari situlah terjadi misalnya ada rekrutmen, kemudian juga ada meng-hire gitu orang-orang di sekitar, dan nantinya tuh jadi bisa bercabang ke sektor-sektor lainnya gitu. Jadi itu yang dimaksud tadi, lo nggak perlu invest tuh lo juga bisa dapet ngerasain gitu lo manfaat dari site ini gitu. Nah kemudian kalau misalnya untuk di restoran sendiri tadi kayak kamu bilang ya bener, minyaknya itu kan bisa dimanfaatkan juga, dan ya pasti nilai jual dari produknya bertambah gitu. Jelas, minyak sawit. Produk ini dimasak dengan minyak sawit. Nah itu kan bisa jadi sesuatu yang nilai lebih gitu ya buat dijual ke masyarakatnya sendiri gitu. Nah kemudian untuk peralatan listrik, nah pastinya kan kalau misalnya kita mengolah sawit itu kan butuh teknologi ya juga. Lagi-lagi butuh misalnya ahli atau butuh orang di bidang listrik, dan itu nantinya
akan memunculkan peluang baru dan istilahnya kayak semua bidang tuh kecipratan gitu sama sawit. Membuka peluang kerja baru ya untuk Benar. masyarakat sekitar juga. Nah, jadi dengan kata lain gitu ya, pertumbuhan dari kelapa sawit ini itu bisa meningkatkan kapasitas perekonomian daerah pedesaan. Iya. Kemudian juga meningkatkan outputnya. Nah, ada lagi nih, berdasarkan data nih, apabila produksi si palm oil ini meningkat gitu, maka manfaat ekonomi yang diciptakannya itu sekitar 60% gitu ya. 60, Saf? Peningkatannya. Lebih dari 50 loh itu. Iya, luar biasa kan, kayak lebih dari setengahnya gitu. Keren banget sih para banget. sawit ini. Nah, jadi sahabat Maksi, jangan lagi bilang kalau misalnya sawit ini hanya dinikmati oleh pemiliknya ya. Hanya menguntungkan si pemilik. Nggak benar ya sahabat Maksi, itu nggak benar. Betul. Lagi-lagi tuh mitos. Nah, tadi kan kita udah banyak baca berita salah gitu. Mungkin teman-teman juga sahabat Maksi seringkali salah paham sama sawit. Nah, berhubung ini juga episode terakhir kita ya di di segmen Saltum. Di edisi Saltum. Di edisi Saltum kita mau minta maaf nih sama sahabat Maksi semua. Minal aidin wal faizin ya. Maaf kalau kita banyak salah, maaf kita banyak kekurangan juga. Iya, maaf juga kalau semisal kita terlalu banyak bercanda dan lain sebagainya, itu semata-mata karena kita mau memberikan insight biar akrab gitu sama sahabat Iya, Maksi. terus juga kita nggak mau sahabat Maksi tuh bosen nonton kita. Jangan bosan-bosan ya. Iya, kita juga mau ngucapin selamat mudik ya untuk sahabat Maksi yang mungkin mau pergi ke kampung halamannya gitu. Tetap stay safe di perjalanan. Tetap perhatikan kesehatan juga. Betul banget. Dan jangan lupa juga nantikan kita di segmen-segmen berikutnya. Gak lupa nih di Maksi Sali TV bersama Safira dan Elsa, Oke, sampai ketemu lagi sahabat Maksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.